Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan membahas bagi teman-teman yang mau mendaftar menjadi anggota PPK atau PPS di pemilu 2024. Wajib menguasai rumus Excel yang akan dipakai nanti apabila Anda atau teman-teman mau melakukan rekapitulasi data. Dan ini sering dipakai juga untuk tes menjadi anggota PPK atau PPS pada pemilu. Dan yang sudah menjadi anggota PPK atau PPS pada pemilihan umum 2024 nanti wajib menguasai dan mengetahui rumus ini. Yang pertama adalah cara memfilter data. Caranya adalah kita blok dulu, blok sampai di sini, kemudian kita filter. Manfaatnya untuk apa? Untuk mengetahui data mana yang mau kita cari. Di blok dulu kolomnya atau barisnya atau selnya, kemudian kita klik masih ada di tab home, klik tab home, kemudian pilih sort and filter, tanda panah segitiga seperti ini, kemudian pilih filter, maka akan muncul icon filter seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk mencari data yang kita perlukan. Contoh, seandainya kita ingin mencari tempat lahir yang ada di Batam, ada berapa orang yang ada di Batam? Ternyata yang lahir di Batam cuma ada 1 orang. Itu fungsi untuk memfilter data. Nah, yang kedua adalah kita harus tahu, atau teman-teman anggota PPK atau PPS harus tahu kevalidasian data. Apakah ada data yang ganda? Kita butuhkan, kita cek kevalidasian datanya. Khawatir, ditakutkan ada data yang ganda. Caranya gimana? Biasanya untuk mencari data ganda menggunakan nomor NIK atau nomor induk kependudukan, sebab nomor induk kependudukan pada dasarnya tidak pernah ada yang sama. Setiap 1 orang itu 1 nomor NIK. Apabila ada yang sama atau ganda, berarti itu ada data ganda di daftar pemilih dalam pemilu 2024 nanti. Caranya gimana? Kita blok di sini NIK, blok sampai ke bawah, kemudian masih ada di tab home, kemudian pilih conditional formatting, kita pilih highlight cell rules, kemudian pilih duplicate values. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ternyata ada beberapa data yang ganda. 1, 2, 3, ada 3 data yang ganda. Cara untuk menghilangkannya itu seperti apa atau bagaimana? Tinggal kita bisa langsung di delete melalui blok selnya, kemudian kita delete, atau dengan cara kita klik data, kemudian remove duplicates. Nah, kemudian kita pilih yang ini nih, expand selection ya. Kemudian kita pilih remove duplicate. Nah, yang mau kita hapus datanya adalah di kolom NIK. Artinya yang tercentang hanya di kolom NIK saja. Kemudian klik OK. Maka ternyata ada 3
data yang sama yang ganda dari 28 data yang ada. Kemudian kita klik OK, maka telah hilang data yang gandanya. Caranya tadi klik data, kemudian pilih remove duplikat, kemudian kita centang nicknya, maka akan hilang data yang gandanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang sering digunakan dalam atau menjadi anggota PPK atau PPS di sini untuk nah di sini nih ada 5 lagi yang sering digunakan dalam menjadi anggota PPK atau PPS. Yang pertama, mengurutkan nomor sesuai data. Di sini kita klik satu, nah kita tarik atau double klik, di sini akan secara otomatis nomornya. Kemudian pilih, ini kan masih satu semua, pilih tanda panah kecil di bawah, pilih fill series. Maka di sini akan terjadi nomor otomatis. Ada 3, kita delete saja yang tidak ada datanya karena tadi ada data yang ganda. Itu cara membuat nomor otomatis. Dan yang kedua, kita mencari data ganda. Oh tadi udah ya, mencari data yang ganda, kita blok data yang gandanya, kemudian kita conditional formatting ya, dan langsung dihapus melalui data dan remove duplicates. Dan yang ketiga, menghitung umur ya, menghitung umur atau usia. Caranya gimana? Cara menghitung umur atau usia, kita letakkan kursor di sel yang akan kita cari. Di sini ada di kolom usia. Caranya sama dengan dated if, kemudian tanda kurung, kita pilih di tanggal lahir, kemudian koma atau titik koma ya. Kalau saya di sini menggunakan koma, kemudian kita ketik today, tutup kurung, buka kurung, tutup, kemudian koma. Karena kita ingin mencari tahun, maka kita tanda kutip 2 huruf Y, yaitu menandakan year, berarti tahun, kutip 2 lagi, kemudian enter ya, kepilih yes, maka akan muncul otomatis rumusnya, umurnya. Rumusnya adalah dated if, kemudian ambil di tanggal lahir, pilih today, koma, kemudian kutip 2 Y, kutip 2 lagi, kemudian tutup, dan kemudian enter. Untuk ke bawahnya tinggal klik 2 kali, maka akan secara otomatis muncul ke bawahnya. Ini adalah rumus atau rumus-fungsi untuk mencari umur. Dan yang selanjutnya yang sering muncul di soal PPK atau tes PPK, atau yang mesti dikuasain menjadi PPK atau PPS dalam pemilihan umum, yaitu menghitung jumlah laki-laki. Nah, biasanya kita ingin merekap nih, jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, enggak langsung dijumlahin berapanya ya. Caranya adalah cara untuk menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Di sini saya akan mencari laki-lakinya terlebih dahulu. Caranya sama dengan count if ya, pilih yang count if, kemudian blok kolom jenis kelaminnya sampai ke bawah. Nah, setelah diblok seperti ini, kemudian pilih koma. Nah, karena laki-laki itu inisialnya L, maka kita ketik L, kutip 2, kemudian L, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Ternyata laki-laki itu ada 15 ya.
Seandainya kita ingin mencari yang perempuan pun sama. Untuk seandainya kita pengen nyari perempuan sama, supaya atau mungkin kita males untuk bloknya, di sini kita tarik aja ke bawah, kemudian supaya enggak lari, di sini kita kasih dolar. Nah, di sini juga kita kasih dolar. F4 berbarengan dengan huruf Fn. Tombol F4 berbarengan dengan Fn ya. Kemudian ini kita tarik. Nah, karena ini adalah perempuan inisialnya P, tinggal kita ganti ini menjadi P. Enter. Enter. Nah, ternyata laki-laki 15, perempuannya ada 12. Kenapa ini tadi saya kasih dolar? Untuk mengunci kolomnya biar enggak lari. Nah, dan selanjutnya mencari jumlah laki-laki dan perempuan, totalnya berapa? Bisa menggunakan sum, bisa juga menggunakan penjumlahan manual. Saya pertama akan menggunakan sum, sama dengan sum, kemudian kita blok, enter, maka ternyata jumlahnya ada 27. Atau juga menggunakan rumus, sama dengan kita pilih selnya, kemudian tambah, pilih sel satu lagi, kemudian enter, maka akan 27. Bisa menggunakan rumus sum, bisa menggunakan secara manual menyeleksi selnya masing-masing. Nah, ini cara mencari berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan serta totalnya. Selanjutnya yang menjadi soal dalam tes PPK atau PPS, biasanya kita juga harus menghitung berapa jumlah yang status perkawinan, artinya S ini sudah, P pernah, B belum. Berapa jumlah yang sudah, berapa jumlah yang pernah, berapa jumlah yang belum. Rumusnya sama tadi, menggunakan count if, sama dengan count if ya, count if. Kemudian blok. Nah, karena sudah itu inisialnya S, kita pakai koma, kemudian kutip 2, kemudian S, kutip 2 lagi, kurung tutup, enter. Nah, ternyata yang sudah ada 19. Seperti tadi kita kasih biar nggak lari, kita kasih dolar. Ini juga kita kasih dolar. Artinya kalau kayak gini kita mengunci kolom dan mengunci baris. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian setelah ini bisa kita tarik. Kalau udah kita kasih dolar, dia tidak akan lari kemana-mana kolomnya. Karena untuk yang status perkawinan P itu pernah inisialnya P, maka kita ganti S-nya menjadi P. Kemudian kita enter. Oh, ternyata yang pernah itu tidak ada. Pernah ini berarti mungkin sudah kawin atau pernah kawin kemudian mungkin cerai. Nah, ini statusnya duda atau janda ya. Kemudian kita cari yang B atau belum. Tinggal kita ganti aja S-nya menjadi B. Kemudian kita enter. Ternyata yang belum itu ada 8. Nah, kemudian totalnya berapa antara S, P, dan B? Sudah, pernah, dan belum. Sama seperti tadi, sama dengan kemudian sum, kemudian di blok aja, enter. Ya. Atau juga menggunakan sama dengan kita klik selnya, kemudian ditambah, tambah lagi, kemudian ditambah lagi secara manual, kemudian enter, sama 27. Oke, demikianlah rumus yang sering digunakan
jika teman-teman menjadi anggota PPK atau PPS dalam pemilihan umum 2024 nanti atau 2000 dan selanjutnya jika datanya seperti ini. Yang pertama tadi rumusnya ada memfilter data. Yang kedua, kita mencari data yang ganda, duplicate values atau conditional formatting. Kemudian yang ketiga, mencari usia. Umurnya tadi rumusnya menggunakan dative. Nah, setelah mencari usia, mencari data ganda, mengurutkan nomor secara otomatis, mencari jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan totalnya, mencari jumlah yang sudah, pernah, dan belum. Oke, demikianlah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silakan klik tombol subscribe, like, comment, dan share jika ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.